Shalom Bapak Ibu, Saudara seiman yang terkasih. Kembali bertemu dengan saya, Robson Samosir. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini boleh memberkati setiap kita dan membuat kita boleh semakin lebih sungguh lagi mencintai kebenaran dan semakin lebih sungguh lagi belajar kebenaran, dan lebih dari itu semua kita lebih serius lagi menghidupi setiap kebenaran yang kita pelajari. Dan hari ini, dalam sesi kali ini, topik yang saya mau bahas secara khusus adalah mengenai bahasa roh. Di kalangan Pentakosta sudah tidak asing kedengarannya hal ini. Karena dalam ibadah-ibadah kita, sering sekali ibadah kita atau kebaktian kita diwarnai oleh bahasa roh. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang perlu kita ajukan dan perlu kita pahami, kita renungkan. Apakah bahasa roh itu wajib? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bahasa roh yang menjadi tolak ukur kita dewasa rohani? Seakan-akan kalau kita tidak berbahasa roh, kita tidak dewasa rohani, atau seakan-akan kalau kita tidak berbahasa roh, kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Atau pertanyaan selanjutnya, apakah bahasa roh menentukan kita selamat atau tidak? Loh, ini harus benar-benar dipahami dengan baik dan benar. Kalau saya masuk langsung kepada pembahasan pertanyaan yang pertama, apakah wajib kita berbahasa roh? Jawabannya tidak. Karena Alkitab tidak pernah bermaksud menegaskan bahwa kita harus berbahasa roh. Tanda kehadiran Roh Kudus pertama sekali pada waktu itu, jemaat mula-mula, di mana ada 120 orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus termasuk para rasul. Mereka berbahasa lain. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Di sana ditegaskan bahwa tanda awal dari orang-orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tapi Tuhan tidak pernah bermaksud menjadikan tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus secara permanen adalah berbahasa roh. Tidak pernah bermaksud menjadikan bahasa roh sebagai tanda permanen untuk menunjukkan seseorang itu dipenuhi roh. Jadi tidak wajib, tidak harus. Silakan orang berbahasa roh kalau mau memang menerima atau bisa berbahasa roh. Tuhan pasti bisa dan Dia pasti menganugerahkan kepada kita kalau kita memintanya. Tetapi kalaupun Tuhan tidak menganugerahkan, kita jangan menjadi kecewa. Tuhan, saya mau berbahasa roh, tetapi Tuhan tidak kunjung kasih bahasa roh, karunia bahasa roh untuk kita. Nggak jadi masalah, jangan kecewa. Jangan mau tersinggung kata-kata orang di mana kalau kita nggak berbahasa roh, kita nggak dewasa rohani. Nah, saya balikkan lagi, dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kedua. Apakah dengan kita berbahasa roh, kita terlihat dewasa rohani? Oh tidak. Sekali lagi, bukti dari kita ini dewasa rohani atau tidaknya, bukan kita bisa bahasa roh atau tidaknya. Dari buahnya lah seseorang dapat dikenal. Itu Alkitab yang katakan. Yang dimaksud dengan dari buahnya adalah sikap hidup, perbuatan, tindakan, perkataan, dari buahnya. Sama seperti pohon mangga, nggak mungkin berbuah jengkol. Pohon apel, nggak mungkin berbuah pete. Sangat nggak rasional kalau kita mengaku bahwa kita orang percaya. Masa akan kita menghasilkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan lewat hidup kita? Nggak mungkin. Nah, jadi bahwa bahasa roh bukanlah tolak ukur seseorang itu dewasa rohani atau tidaknya. Bahkan bukan juga menjadi bukti yang menunjukkan seseorang itu mengalami kepenuhan Roh Kudus atau tidaknya. Sama sekali tidak. Dan kita, ya janganlah kita itu menghakimi orang lain pada akhirnya kalau kita menganggap bahwa tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Yang mana seakan-akan kita menganggap setiap orang yang tidak berbahasa roh atau gereja-gereja non-Pentakosta itu nggak dipenuhi Roh Kudus. Karena pada umumnya seperti yang kita ketahui, gereja-gereja non-Pentakosta jarang ada yang berbahasa roh. Apakah mereka nggak dipenuhi roh? Enggak, bukan? Nggak boleh juga kita menyimpulkan demikian. Dan kalau mau dipersoalkan masalah apakah kita harus berbahasa roh seperti yang saya bahas tadi sedikit di awal,
Tidak harus, sekali lagi tidak harus. Saya menyayangkan kalau sampai ada gereja yang mengharuskan atau pendeta yang mengharuskan seseorang atau jemaatnya berbahasa roh. Jangan, jangan. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu tidak alkitabiah. Tapi saya juga tidak bermaksud untuk melarang saudara berbahasa roh. Kalau saudara mau berbahasa roh, silakan. Karena saya nggak mau juga bertentangan dengan firman Tuhan. Rasul Paulus yang berkata, 1 Korintus 14 ayat 39, janganlah melarang orang untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Silakan kalau kita mau berbahasa roh. Tapi ingat, itu bukan segala-galanya. Makanya Paulus berkata apa? Aku lebih baik mengucapkan 5 kata daripada beribu-ribu bahasa roh. Nah, itu sudah menjadi bukti yang cukup bagi kita untuk tidak menjadikan bahasa roh segala-galanya bagi kita. Tidak. Jadi tidak wajib. Karena begini, miris. Saya pernah dengar soalnya, miris rasanya. Ada pendeta yang mewajibkan pengerjanya untuk bisa berbahasa roh. Karena kalau tidak bisa berbahasa roh, tidak boleh pelayanan. Bahkan lebih parahnya lagi, sampai ada kursus bahasa roh. Coba bayangkan, Bapak Ibu Saudara Simpan, les bahasa roh. Ini kan lucu sekali. Lucu sekali. Saya bukan bermaksud untuk menghina. Tapi orang pada akhirnya terjebak pada pemalsuan. Iya kan? Laba-laba di depan, laba-laba di belakang. Sampai semuanya jadi laba-laba. Bahkan semua ruangan akhirnya dipenuhi laba-laba, Spider-Man. Saya tidak mengatakan bahasa roh itu salah. Saya juga berbahasa roh tentunya. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi siapapun di sini. Tapi kita belajar untuk berhikmat, memahami kebenaran firman Tuhan. Belajarlah untuk kita melihat Alkitab secara utuh. Dan jangan hanya sepotong-sepotong. Dan juga melihat ayat sesuai dengan konteksnya. Jangan lepaskan dari konteksnya. Supaya utuh juga pengertian kita terhadap ayat itu. Kita jadi bisa dengan benar memahami Alkitab dan mengaplikasikannya atau mempraktekkannya. Saya tidak bermaksud sama sekali untuk menghakimi orang-orang yang berbahasa roh. Jadi jangan jadi kecewa dengan apa yang saya sampaikan ini. Karena murni ini apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena memang kita ketahui bahwa nggak bisa dipungkiri bahwa bahasa roh ini bersejarah ya, bersejarah karena memang jemaat mula-mula itu diwarnai oleh bahasa roh, karunia berbahasa roh. Waktu Roh Kudus pertama kali hadir memenuhi orang-orang percaya. Dan kalau dikatakan manfaatnya apa? Jelas, ada kok manfaatnya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi dengan bahasa roh kita bisa memuliakan Allah. Tetapi perlu juga kita merenungkan apa yang Paulus tegaskan. Minta juga karunia untuk menafsirkan. Supaya kita tahu apa yang kita sampaikan. Dan apakah itu benar-benar bahasa roh yang benar atau tidaknya. Iya. Saya dengan tadi saya mengatakan laba-laba, kuraba-raba. Saya bukan bermaksud untuk meledek, tapi cobalah kita lihat, marilah kita buka hati kita, pikiran kita, rata-rata, coba di gereja, bahasa rohnya sama semua, hampir semua orang sama bahasanya. Kedengarannya sama, terdengar sama. Jangan sampai hanya karena kita dipaksa untuk berbahasa roh, akhirnya kita ikut-ikutan. Jadi memanipulasi kecenderungannya. Dan bahasa roh juga nggak ada hubungannya dengan kesembuhan fisik. Nggak ada hubungannya dengan yang lain-lainnya. Atau kita misalnya seperti situasi yang sedang terjadi ini, kita jadi terhindar dari COVID-19 hanya karena kita sering-sering berbahasa roh. Oh, ini benar-benar menurut saya tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. Terlepas dari fenomena apapun yang diteliti atau yang dihasilkan oleh seseorang dari hasil penelitian, itu pun harus dipikirkan matang-matang. Jangan hanya karena satu orang yang sudah meneliti, lalu dianggap sahih hasilnya. Sebagai orang akademisi, kita tahu bahwa kita harus menjadikan banyak sumber untuk kita bisa menyimpulkan sesuatu. Jangan langsung kita mengambil kesimpulan hanya karena ada satu penelitian atau keputusan atau satu sumber. Enggak, Bapak Ibu. Dan juga saya harus menyampaikan ini. Kalau dikaitkan dengan keselamatan, sama sekali nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Bisa atau tidaknya kita berbahasa roh, tidak ada pengaruhnya dengan keselamatan. Kita bukan menjadi selamat hanya karena kita berbahasa roh. Menjadi tidak selamat hanya kita tidak berbahasa roh. Oh tidak.
Tetapi silakan bagi saudara yang tetap berbahasa roh, dan bagi saudara yang tidak berbahasa roh, jangan melarang orang yang berbahasa roh. Dan bagi orang yang berbahasa roh, jangan menganggap orang yang tidak berbahasa roh itu tidak dewasa rohani atau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan kita melukai hati saudara-saudari kita. Jadi, marilah kita mulai dengan serius mempelajari Alkitab dengan benar. Lihat konteks dengan benar, lihat bahasa aslinya, bahkan kita lihat berbagai macam pandangan atau tafsiran yang ada, supaya kita memiliki pandangan yang utuh dan pandangan yang benar, serta kita dapat mengaplikasikan kebenaran dengan benar. Biarlah kebenaran ini, pesan yang singkat ini, dapat memberkati setiap kita dan membuka pikiran kita, menambah wawasan kita. Dan kita dengan serius mencintai Tuhan, dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.